Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Sapa Manado. Kita sudah ada di segmen berikutnya dari segmen perbincangan kami di pagi hari ini bersama dengan Pak Muhaimin, Manajer PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan di Kabupaten Minahasa. Pak Muhaimin, terima kasih atas penjelasannya di segmen pertama tadi. Di segmen kedua ini kita lanjut dengan tadi saya sampaikan ada keresahan di masyarakat karena ini kan kita berbicara tentang bagaimana kesiapan pembangkit listrik dan energi primer. Ini pasti akan ada hubungannya dengan bagaimana pasokan listrik atau listrik ini akan aman, artinya tidak akan ada, kalau kata orang Manado, mati lampu atau daya mati pada saat Hari Raya Idul Fitri. Nah, kesiapan yang telah dilakukan seperti apa? Kalau dari PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Minahasa, apa saja yang telah dilakukan, Pak? Oke, Mbak Ana, untuk menyongsong Hari Raya Idul Fitri, kesiapan yang kita lakukan adalah melakukan pemeliharaan tentunya ya. Pemeliharaan terhadap pembangkit, bagaimana kondisinya agar saat siaga Idul Fitri ini dalam kondisi lancar. Ada beberapa strategi yang kita lakukan juga gitu, misalnya ketika terdapat jadwal pemeliharaannya sebetulnya jatuh tempo pada masa siaga Idul Fitri, kita atur jam operasinya sehingga jatuh pemeliharaannya tidak berada di durasi selama siaga Idul Fitri gitu. Itu salah satu strategi dari sisi pemeliharaan. Yang kedua, strategi dari sisi ketersediaan energi primer sebagaimana yang tadi di depan kita sampaikan bahwa kita sudah sangat well prepared terkait ketersediaan energi primernya gitu, terutama yang fosil ya, yang minyak dan batu bara yang secara ini bisa kita skenariokan, kita bisa rencanakan. Adapun yang basisnya renewable misalnya air, kebetulan hari ini operasi kita full juga gitu karena curah hujan cukup tinggi di Minahasa dan bisa beroperasi dengan baik untuk PLTA-nya. Jadi secara manajemennya ini ternyata sudah ditata sedemikian rupa ya Pak, agar memang pada saat Idul Fitri tidak akan terjadi hal-hal yang ditakutkan oleh masyarakat tadi. Karena tentunya masyarakat ingin mendengar bagaimana kesiapan ya dari pembangkitan di Minahasa, di unit Minahasa ini. Namun kalau kita berbicara tentang tugas sebenarnya atau fungsi dari PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Minahasa ini sebenarnya apa saja, Pak? Sebetulnya kalau dilihat dari tugas dan pokoknya gitu ya, bahwa PT PLN Persero itu memiliki 2 Genco, generating company gitu ya. Mulai Januari 2024 punya 2 anak usaha, anak perusahaan yang menjalankan fungsi sebagai pembangkit listrik gitu. Jadi ada PT PLN Nusantara Power dan PT PLN Indonesia Power. Nah, kebetulan kami yang berada di sini ada Nusantara Power. Apakah di Minahasa ini hanya ada Nusantara Power? Enggak juga gitu. Kami juga bersama grup PLN juga ada Indonesia Power di misalnya di PLTP Lahendong. Nah, itu dioperate by PT PLN Indonesia Power gitu. Jadi dari PLN itu terdiri dari 2 Genco besar yang mengoperasikan pembangkit. Adapun di secara jaringan transmisi oleh UP2B ada secara retail, nanti ada distribusi. Jadi memang ini kalau bicara tentang pasokan listrik dari perusahaannya memang kompleks ya Pak. Jadi dari end to end, mulai dari hulu ke hilir, dari pembangkitan sampai dengan detail distribusinya. Jadi tentu saja ini bukan hanya tanggung jawab dari PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Minahasa, tapi dari seluruh stakeholder yang terkait di dalamnya. Nah, secara spesifik sesuai dengan tema kita hari ini tentang Ramadan, apakah ada program khusus dari Unit Pembangkitan Minahasa sendiri, Pak, untuk persiapan dalam rangka Ramadan atau berjalan seperti biasa? Pada tanggal 26 Maret kemarin, kebetulan kami juga mendapatkan kunjungan dari Direktur Utama kami yang memastikan kondisi kesiapsiagaan pembangkit kita menjelang kemarin masuk ke Paskah gitu ya, Lebaran Paskah, betul. Dan Hari Raya Idul Fitri. Kemarin kita didatangi sama Pak Dirut,
beliaunya berkunjung ke unit satu-satu, lihat ke PLTA Tanggari, ke PLTA Tonsya Lama, memastikan bahwa unitnya kondisi sehat dan siap support dalam sistem kelistrikan di Sulawesi Utara. Oke, jadi ada peninjauan langsung. Betul, dari direktur utama. Direktur utamanya ya, yang langsung datang di dari Jakarta langsung ke sini hanya untuk memastikan bahwa kita kelistrikan di Sulawesi Utara dalam keadaan lancar. Oke. Nah, Pak, kemudian bagaimana kalau misalnya ada masalah-masalah tentang kelistrikan, Pak, yang terjadi mungkin di daerah-daerah terpencil, yang mungkin saat ini masih susah listrik dan lain sebagainya. Nah, berhubungan dengan itu, nah mungkin ini sudah beda topik lagi ya, Pak. Ini tidak secara khusus tentang Ramadan ya, tapi mungkin kita akan bicara lagi tentang permasalahan ini. Namun nanti akan setelah jeda. Jadi ditahan dulu Pak, kita akan kembali perbincangan ini usai jeda. Jadi saudara jangan dulu kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Manado. Kami akan kembali.